Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Ratna. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 12 ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Iya, berdoa selesai. Pagi ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan ya. Jadi anak-anak kan sudah kelas 12. Setelah ini kalau sudah lulus ingin melanjutkan kuliah apa memilih langsung bekerja ya. Jadi kalau sebagian dari anak-anak yang memilih langsung bekerja, anak-anak wajib mengetahui seperti apa caranya untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Apa sih isi dari surat lamaran pekerjaan itu? Jadi surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Nah, untuk mengetahui informasinya dari mana? Biasanya dari internet atau dari koran. Pokoknya dari sumber berita itu ya. Sampai dapat dari mana info lowongan pekerjaan. Nah, dari situ anak-anak langsung bergegas untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi yang kita bahas dalam surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sistematika, kedua isi, dan yang ketiga adalah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Langsung saja kita bahas yang pertama, sistematika yang pertama dari surat lamaran pekerjaan. Saya sebutkan dulu ya. Tempat, jadi yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kita bahas sistematika yang pertama. Nah, tempat dan tanggal surat ya. Biasanya dituliskan di pojok kanan atas. Tanggal dan tahun ditulis menggunakan angka, sedangkan nama bulan ditulis menggunakan huruf kapital dan diikuti huruf kecil. Jadi contohnya seperti ini ya, Jombang, 28 Juli 2020. Next, kita lanjut pada slide berikutnya yaitu hal dan lampiran. Nah, halnya tertulis sesuai dengan keinginan kita yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Setelah itu lampiran tidak boleh disingkat ya, biasanya kan menggunakan LAMP gitu, jadi lam.2 tidak boleh. Jumlah lampiran juga tidak boleh dituliskan menggunakan angka, melainkan wajib menggunakan huruf, misalnya 4 lembar gitu ya, wajib dituliskan menggunakan huruf ya. Selanjutnya yaitu penulisan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu. Nah, ini tidak boleh. Tidak bolehnya yang mana salahnya? Salahnya itu dari kepada sama Bapak Ibu. Jadi yang betul seperti apa? Yang betul itu langsung IETH titik langsung instansi. Kenapa kok tidak boleh dituliskan Bapak atau Ibu? Kalau kita belum tahu, belum jelas, maka itu tidak boleh ya dituliskan di kop suratnya itu. Di awalnya ini tidak boleh. Jadi kita harus langsung menyebutkan instansi. Contohnya Kepala SMK Sehat Insan Perjuangan gitu. Alamat Jalan Karangwinongan 124 misalnya ya. Karena jalan itu tidak boleh disingkat menggunakan JLN atau JL titik, itu tidak boleh, wajib ditulis semua jalan. Begitu juga dengan nomor tidak boleh dicantumkan, jadi langsung dituliskan angkanya saja. Bawahnya yaitu berada di mana letak SMK Sehat Insan Perjuangan, yaitu Mojo Agung, Jombang. Nah, seperti ini contohnya. Disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris ya untuk menuliskan kepada ini. Maaf, yang terhormat, bukan kepada. Next yaitu salam pembuka. Salam pembuka menggunakan kapital dengan hormat dan diakhiri menggunakan tanda titik ya. Selanjutnya
Alinea pembuka sebaiknya ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini salah satu contoh saya berikan. Ini iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di dalam surat kabar ya. Nah, ini berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Suara Jombang 27 Juli 2020 bahwa perusahaan ini membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat ini, saya mengajukan diri untuk melamar kerja di perusahaan yang telah dipimpin. Selanjutnya, setelah alinea, sistematika selanjutnya adalah isi. Nah, isi itu merupakan identitas sama lampiran. Lampiran itu seperti kurikulum vitae gitu ya. Jadi identitas kita dituliskan. Nah, ini nama, tempat, pendidikan. Ini tidak menggunakan kapital melainkan menggunakan huruf kecil. Jika menuliskan nama seseorang tetap menggunakan kapital. Nama ini ya, Ratna Rahayuningsih, tempat tanggal lahir Jombang 28 Maret 1992. Jadi tempat atau alamat itu memang atau tempat itu wajib dituliskan menggunakan huruf kapital ya. Nama bulan juga itu wajib dituliskan untuk menggunakan huruf kapital. Terus pendidikan terakhir juga dicantumkan. Alamat ya, Kedung Lumpang RT 2 RW 2 Mojoagung Jombang. Sistematika selanjutnya yaitu lampiran, bagian dari surat tadi ya. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan yaitu daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, salinan sertifikat serta pas foto 3x4. Setelah lampiran yaitu penutup. Nah, ini bagian akhir ya. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Nah, atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Ini biasanya menggunakannya. Kenapa kok tidak pakai nya? Kalau di sini kan orang ketiga ya, atas perhatiannya. Nah, jadi tidak boleh dicantumkan di sini. Terus mengucapkan biasanya kan menggunakan bahasa daerah menghaturkan atau apa. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang surat itu bahasanya wajib baik dan benar ya. Jangan lupa baik dan benar. Jadi ini adalah yang paling betul, susunannya yang paling sistematis ya. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Penutup yang terakhir yaitu nama tanda tangan sama nama terang. Nah, hormat saya, tanda tangan sama nama terang, ini ada tepat di bawahnya tanggal yang di atas tadi. Jadi pas ya, pas sama tanggal, tempat sama tanggal yang di atas tadi. Letaknya sebelah pojok kanan bawah. Salam penutup dan tanda tangan. Nama terangnya sama persis wajib dengan yang di atas, yang di isi surat tadi ya. Melainkan data diri dari anak-anak masing-masing. Yang terakhir yaitu kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan ini yaitu yang pertama menggunakan kata sapaan dan kata ganti. Ini betul-betul harus dipertimbangkan, jangan sampai keliru ya. Dicermati dari atas ke bawah, misalnya ada yang kurang pantas bisa diganti. Jadi kalau membuat surat lamaran pekerjaan, daripada nanti sering nyoret-nyoret atau menghapus, itu mestinya kita buat dulu di kertas buram, lalu kita salin pada kertas yang memang benar-benar yang akan kita gunakan. Kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu kok wajib ditulis menggunakan tangan? Karena dari apa yang telah kita tuliskan, dari situ sudah bisa terlihat ya. Jadi karakter seseorang itu juga bisa dipahami dari sebuah tulisan tersebut.
Yang kedua yaitu pilihan kata dan struktur kalimat. Di sini pemilihan kata dan struktur kalimat memang betul-betul harus mudah dipahami, baik dan benar ya. Kalau memang mudah dipahami tapi bahasa kosakatanya mungkin campuran, nah itu perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu ejaan. Ejaan kalau bahasanya sudah betul, ejaan ini mengikuti biasanya, mengikuti dari kebahasaannya sendiri. Memang sih kata-kata yang sering kita gunakan di dalam surat itu kadang kurang betul, tapi sudah sering digunakan, jadi dianggap betul sama orang-orang, seperti itu. Nah, itu saja tata cara atau sistematika surat serta isi lampiran yang ada di dalam surat. Apabila nanti anak-anak kurang jelas, kurang paham, silahkan menggunakan WhatsApp group yang telah saya fasilitasi khusus untuk kelas Bahasa Indonesia kelas 12 ya. Silahkan kita chatting di situ. Serta nanti tugasnya, tak lupa, tugasnya anak-anak nanti silahkan membuat lamaran pekerjaan ya, berdasarkan data diri masing-masing. Ingin melamar kemana silahkan, terserah ya. Jadi kita belajar saja, nanti kita pahami bersama. Setelah itu dikirim ke WhatsApp grupnya, WhatsApp pribadinya Bu Ratna. Soalnya itu kan tugas, jadi harus dikumpulkan secara pribadi ya. Silakan dikirim ke japri ke saya. Setelah itu nanti kita bahas mana yang kurang betul. Nah, pembahasannya berada dalam grup WA yang telah saya sediakan. Oke anak-anak, perjumpaan pagi kita cukup sekian dari saya. Pesan saya tentang COVID-19 semoga segera berakhir dari negara kita ya. Pesan saya tetap gunakan masker jika keluar rumah ya. Tetap bawa hand sanitizer dan jangan keluar jika tidak penting banget. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata dari Bu Ratna, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dadah.